absolut atau mutlak. Jadi kekuasaannya mutlak, atau yang kita sebut sebagai maha kuasa. Tidak ada yang lebih besar atau yang lebih tinggi dari Dia. Dia adalah yang tertinggi, yang terbesar, yang terhebat di atas segala-galanya. Dia juga berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada selain Dia itu yang berkuasa atas dirinya sendiri. Tidak ada. Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri. Katakanlah siapa yang manusia yang paling hebat sekarang? Tidak ada yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dia tidak bisa menolak Tuhan, tidak bisa menolak sakit, ya, tidak bisa. Berarti tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Kemudian sifat ini itu harus ada pada Tuhan. Kalau tidak, berarti nggak pantas disebut Tuhan, nggak pantas. Artinya kalau dia lemah gitu ya, dia bisa sakit, dia bisa sedih, dia bisa marah, bahkan dia bisa mati, itu nggak pantas disebut sebagai Tuhan. Jadi harus mutlak, absolut. Sifat yang kedua, distinct atau berbeda. Maksudnya bagaimana? Berbeda dari apapun. Tidak ada sesuatu pun yang mirip bahkan, ya, apalagi sama atau setara dengan Dia. Ya, kalau ada yang mirip, berarti Dia tidak berbeda dong. Kalau ada yang sama, berarti nggak berbeda dong. Sama dengan makhluk, sama seperti manusia, berarti nggak beda dong. Ya. Maka nggak pantas Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan itu sama dengan manusia, maka berarti lemah, sama-sama lemahnya. Wujudnya sama dengan manusia, berarti kecil. Nggak pantas Tuhan itu kecil. Ya. Kemudian memiliki wajah seperti manusia, katakanlah yang paling ganteng pun, ya, berarti lemah dong. Ada yang sama, tidak pantas ya, seperti ini. Ya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu unik atau satu-satunya. Dia adalah satu-satunya, tunggal, esa, tidak ada duanya. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud esa, ada yang mengatakan begini. Kami mengatakan Tuhan itu Maha Esa, sama dengan Pancasila. Tetapi yang dimaksud esa itu tidak satu, tapi satu teamwork, saling kerjasama. Nah, itu kan disebut satu, itu esa yang dimaksud. Tidak, esa yang dimaksud di sini Tuhan itu ya harus satu-satunya, tunggal. Kalau satu teamwork berarti dia memerlukan bantuan orang lain, bantuan pihak lain, karena dia tidak berkuasa. Gitu ya. Ya, namanya memerlukan bantuan ya pasti tidak berkuasa. Nah itu tidak pantas Tuhan seperti itu, nggak pantas. Kemudian yang keempat, eternal atau abadi atau azali. Keberadaan Dia adalah abadi, selama-lamanya, tidak berawal dan tidak berakhir. Alam semesta ini berawal, berarti ada yang mengawali kan gitu. Kemudian nanti akan berakhir, berarti ada yang mengakhiri, berarti alam semesta itu bukan Tuhan. Gitu ya. Jadi tidak berawal dan tidak berakhir. Karena berawal dan berakhir itu adalah konsep waktu. Kalau dia berawal berarti dia dibatasi oleh waktu. Gak pantas dong Tuhan dibatasi oleh waktu. Ya.
Jamaah yang berbahagia, mari kita renungkan. Jika dia tidak tunggal berarti jamak, berarti lebih dari satu. Jika dia jamak, maka berarti tidak berbeda dengan kita, atau dengan makhluk, atau dengan ciptaannya. Jika dia tidak berbeda atau sama dengan makhluk, maka berarti dia tidak maha kuasa, tidak memiliki kekuasaan mutlak, sama dengan makhluk. Sementara makhluk itu nggak ada yang abadi, nggak ada yang maha kuasa. Makhluk itu semuanya lemah, usianya pun juga sementara atau pendek gitu ya, ada batasannya. Ya. Kalau sama dengan itu, ya nggak pantas dong. Jika dia bisa mati, berarti dia pernah dilahirkan, berarti sama dong dengan kita. Nah, gitu. Ya. Kemudian, jika yang diklaim sebagai Tuhan memiliki sifat-sifat seperti itu, maka pasti dia bukan Tuhan sebenarnya, tetapi merupakan makhluk atau ciptaan yang dipertuhankan atau dijadikan Tuhan oleh manusia. Banyak sekali makhluk yang dipertuhankan oleh manusia. Banyak sekali. Apakah itu manusia? Ya. Manusia banyak dipertuhankan. Di India dulu ada namanya Sai Baba. Sai Baba itu kribo itu rambutnya. Karena dia memiliki keajaiban-keajaiban yang banyak. Dari tangannya bisa keluar tepung gitu ya. Bahkan orang yang percaya pada dia, TV di rumahnya pun bisa keluar tepungnya. Nah, gitu. Nah, itu sampai seperti itu. Ya. Dan macam-macam. Ya. Maka dia dianggap sebagai Tuhan oleh orang India. Dan diyakini dia tidak akan pernah mati. Faktanya mati pada tahun 2018 kalau nggak salah, mati. Tidak pantas dong Tuhan seperti itu. Banyak manusia yang dijadikan Tuhan. Banyak sesuatu ya selain manusia juga dijadikan Tuhan. Binatang dijadikan Tuhan, ya, tumbuh-tumbuhan dijadikan Tuhan, gunung dijadikan Tuhan, dan sebagainya. Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang, karena ruang itu diciptakan olehnya. Jika dia menempati ruang, maka berarti dia tidak absolut, maka dia bukan Tuhan, karena dibatasi. Kalau kita bertanya pada teman kita, Tuhan itu di mana? Kalau dijawab Tuhan itu ada di mana-mana, berarti Tuhan menempati ruang. Karena cara berpikir kita pasti dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan itu ada di hati, menempati ruang dong berarti. Maka nggak pantas Tuhan dibatasi oleh ruang. Nggak pantas. Itu cara memaknai yang salah yang seperti itu. Kalau dibatasi berarti nggak absolut. Padahal dia yang menciptakan ruang, nggak mungkin dia dibatasi oleh ruang. Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, karena waktu itu diciptakan olehnya. Dia tidak terikat waktu, maka berarti dia tidak absolut. Maka dia bukan Tuhan kalau dibatasi oleh waktu. Seperti misalnya, kapan sih Tuhan itu ada? Sebelum alam semesta ada, ataukah setelah alam semesta ada? Itu kalau ada pertanyaan seperti itu, biasanya jawabnya sebelum alam semesta ada. Nah, kalau sebelum alam semesta ada, berarti dibatasi waktu dong. Jadi kita hati-hati di situ. Kalau mengatakan sebelum alam semesta ada, padahal waktu itu baru ada, ya, ketika alam semesta ada, ketika alam semesta jadi, baru waktu ada, atau bersamaan dengan itu. Maka nggak bisa kita menyebut,
ya, sebelum alam semesta ada itu ada waktu, nggak bisa, ya, nggak bisa seperti itu, membatasi kita. Ya berarti Tuhan berawal sebenarnya kan begitu ya. Tuhan itu tidak diserupai oleh apapun karena Dia menciptakan segala sesuatu atau makhluk. Jika Dia diserupai oleh makhluk, maka berarti Dia tidak distinct. Maka Dia bukan Tuhan. Kalau ada yang mirip Tuhan, misalnya, ya, dan kita menggambarkan wujudnya seperti apa, berarti bukan Tuhan kalau yang seperti itu. Biasanya kita menggambarkan segala sesuatu itu apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam pengalaman kita. Itu adalah makhluk. Seperti apapun kita menggambarkan, itu berarti dalam jangkauan pikiran kita. Itu berarti bukan Tuhan. Tuhan tidak lebih dari satu. Jika ada lebih dari satu, maka berarti tidak absolut, tidak distinct, dan tidak unik. Maka Dia bukan Tuhan. Jika Tuhan diklaim menjelma menjadi manusia, berarti Dia masuk ke dunia relatif. Berarti Dia tidak absolut dong. Sesuatu yang tidak absolut adalah bukan Tuhan. Ya. Jadi ngapain Tuhan menjelma menjadi manusia? Kan jadi lemah. Ya. Jadi seolah-olah tidak berdaya Tuhan kalau tetap berada sebagai eksistensi Dia yang absolut itu tidak berdaya untuk mengabari manusia atau untuk bisa menjelaskan tentang segala sesuatu harus menjadi manusia, berarti Dia tidak berkuasa. Berarti Dia tidak berkuasa, tidak absolut, karena Dia menjadi lemah akhirnya. Nah itu bukan Tuhan yang seperti itu. Nah itu sifat-sifat Tuhan secara umum. Sehingga orang menggambarkan Tuhan itu dengan berbagai macam wujud. Kalau digambarkan seperti ini ya manusia dong, sama dong. Itu kan pantas Tuhan yang seperti itu. Ya, macam-macam digambarkan. Ini Tuhan, ini malaikat, gitu. Kemudian ini Tuhan, ini Adam, gitu ya. Sama dong ternyata. Ya, ada yang menggambarkan seperti ini. Jadi pertanyaan, duduk di mana ini? Jadi memerlukan tempat duduk dia di alam, gitu ya. Macam-macam. Ya. Ini macam-macam. Digambarkan sebagai anak. Jadi semua Tuhan di agama-agama berhala ini ya, itu digambarkan sebagai anak. Dia memiliki ibu gitu ya. Ini di Babylon ya. Semiramis, Dewi Semiramis ya, ini anaknya. Kemudian di India ya, Devka Infant Krishna. Ini Krishna ini ibunya. Kemudian ini juga di India ya, Iswara anak juga. Kemudian di Mesir ya, Isis ya, Dewi Isis ini anaknya. Kemudian ini di Roman Katolik ya, ini juga anak juga ya. Ini Dewi Diana anaknya Efesus ya. Dan lucunya lahirnya juga di akhir bulan Desember semua. Lucunya semua di akhir bulan Desember. Nah ini apa-apaan ya. Nah itu penggambaran yang salah. Nah ini di Hindu ya, ini Brahma. Kemudian ini Wisnu. Kalau Brahma tadi kepalanya 4, ini Wisnu tangannya 4.
kemudian jiwa, punya senjata Trisula itu. Nah ini sebagai teamwork gitu ya, jadi satu kesatuan tiga itu. Nah, ini patung jiwa demikian besar, sampai saking dihormatinya. Ini orang sekecil ini dia. Nah ini ternyata Tuhan punya istri juga ya, Dewa. Ini istrinya Brahma. Ya. Kemudian ini istrinya Wisnu, ya, Saraswati. Kemudian ini istrinya Siwa. Bagaimana ya? Ini bukan kayaknya, ini yang tidur itu. Nah ini istrinya Siwa, duduk di atas harimau, tangannya 8. Ini menggambarkan sifat destruktifnya. Ini sangat ditakuti. Dewi Kali, Parwati, ya itu menakutkan. Jadi berbagai macam cara penggambaran. Oh ini ketika marah Dewi Parwati, tidak ada yang bisa menaklukkan dia. Nah ini versi wayangnya. Belum ada ini Dewi Parwati itu yang mana? Oh, tentu bukan ini ya. Ini juri ini. Nah ini yang duduk di atas harimau ini, tangannya 8. Macam-macam. Nah ini kalau nonton sinetron Mahabharata ini Krishna ini, Wisnu, titisan Dewa Wisnu ya, gimana sekali ini Siwa ini Siwa ya. Macam-macam penggambaran. Ternyata punya anak juga ya, Dewa Siwa punya anak. Nah, ini Ganesha yang dijadikan lambang ITB. Macam-macam. Nah ini Kartike, ini saudaranya Ganesha ini, ya, anaknya Siwa juga. Ini Wisnu ya, yang menitis menjadi Dewa Rama ya, dalam kisah Rama Sita itu. Jadi ini bisa di Krishna, ini bisa di Rama, ini macam-macam lah. Ini Hanuman pun monyet juga dewa. Macam-macam. Nah, ini Krishna, jadi baby fish memang. Nah, itu penggambaran singkat. Bagaimana manusia menggambarkan Tuhan itu seperti apa? Pasti, ya, pasti ngarang didasarkan pada pengalamannya di alam. Nah, sekarang dalam Islam bagaimana? Sama yang berbahagia di dalam Islam itu sederhana. Kita lihat saja di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah yang Maha Esa. Yang Maha Esa ini berarti unik, satu-satunya. Benar-benar tunggal. Kemudian yang kedua, Allah tidak ada Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Berarti Dia yang absolut mutlak, semuanya bergantung pada Allah. Absolut mutlak. Kemudian tidak beranak dan tidak diperanakkan, berarti unik, satu-satunya. Satu-satunya. Bisa juga ini artinya distinct, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyamai dia. Artinya apa? Makhluk semuanya itu dilahirkan, dijadikan, diciptakan, kan gitu. Ya. Itu makhluk. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Distinct. Nah sehingga sama yang berbahagia, dari satu surat ini yang ayatnya cuma 4 ini sudah selesai konsep ketuhanannya. Sudah selesai.
Absolute, distinct, unik sudah. Absolute, distinct, unik ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena dia absolut, pasti berbeda dengan makhluk. Karena dia berbeda, pasti satu-satunya, kan gitu. Tidak bisa salah satunya tidak terpenuhi itu nggak bisa. Ya, katakanlah dia absolut, tetapi tidak distinct, tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi sesederhana itu. Dan dari awal Islam lahir sampai saat ini nggak ada perselisihan tentang pemahaman tentang konsep Tuhan di dalam Islam. Nggak ada. Sudah selesai sejak dulu. Sederhana. Berbeda dengan saudara-saudara kita. Ya. Sampai sekarang nggak selesai-selesai, masih misteri. Ya. Sehingga sulit untuk menjelaskan kejamaahnya. Ya, ruwet. Setiap ibadah itu saja penjelasannya tentang sesuatu yang misteri itu, karena sampai sekarang tidak bisa dimengerti. Nah ini kalau manusia yang ada seperti itu pasti ruwet. Manusia yang relatif, yang lemah mencoba menggambarkan sesuatu yang absolut. Tidak bisa. Ya, kalau bukan dia sendiri yang menjelaskan kepada kita. Gitu. Nah ini surat An-Nas ini penegasan, ya, penegasan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ini penegasan keabsolutan dia. Raja manusia, sembahan manusia. Ini kemutlakan, keabsolutan. Kemudian ini ya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha mengaruniakan keamanan, Maha memelihara, Maha perkasa, Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasyr ayat 23. Ini penegasan, kemutlakan, keabsolutan Allah. Ya. Wallahu la ilaha illa huwal malikul qudus dan seterusnya. Ya. Penegasan. Nah, sekarang siapa Tuhan yang memiliki karakter absolut, distinct, unik? Ya. Dia dalam disebut, ya sebutannya itu dalam berbagai bahasa. Bahasa Indonesia itu Tuhan, bahasa Inggris God, bahasa Arab Ilah, bahasa Jawa Gusti, Sanskerta Sang Hyang, Yahweh itu Ibrani dan lain-lain. Itu sebutan. Nah sekarang apa nggak punya nama Tuhan itu? Ya, dia mengatakan pentingkah nama itu? Apalah artinya sebuah nama? Apalah artinya sebuah nama? Jangan dianggap remeh. Kalau tidak ada namanya, repot. Ya. Ini tidak ada namanya misalnya. Di toko tidak ada namanya, dimasuk tidak ada. Apa? Kita mau beli apa? Beli aqua misalnya. Bukan, ini bukan aqua loh. Tapi diberi aqua, bukan itu yang saya maksud. Itu loh, nggak ada namanya, repot gitu. Mau bilang beli air, diambilkan dari belakang. Bukan itu yang saya maksud. Jadi nama ini penting, menunjuk sebuah alamat, ya, tentang sesuatu. Saya tidak punya nama, repot juga. Bapak Ibu nanti di rumah ditanya, tadi yang isi siapa? Waduh, laki-laki, banyak laki-laki. Jenggotnya putih, banyak yang jenggotnya putih, gitu. Oh yang rumahnya jalan Saksopun, banyak orang rumah jalan Saksopun. Repot. Nama itu penting, apalagi
unsur pembentuk semua benda ini kan unsur dasarnya kimia. Kalau unsur kimia ada daftar periode unsur kimia namanya macam-macam, ada karbon, ada plutonium, ada fosfor, ada sulfur, ada hidrogen, ada oksigen, dan macam-macam itu. Bayangkan itu kalau nggak ada namanya, bagaimana kita bisa menularkan reaksi kimia, ya, pengetahuan tentang reaksi kimia kepada orang lain? Bagaimana caranya kalau nggak ada namanya unsur-unsur itu? Penting. Tuhan pun juga demikian. Kalau tidak ada namanya, kita mau menyembah siapa? Karena banyak Tuhan itu. Ada Tuhan berapa? Tuhan dana, ada Tuhan harta, ada Tuhan jabatan, ada Tuhan Brahma dan sebagainya. Banyak itu yang jadi Tuhan atau ilah. Nafsu itu dijadikan Tuhan juga. Banyak orang yang menyembah nafsu atau mempertuhankan nafsu. Lalu Tuhan yang mana yang mereka sembah? Jadi penting dalam Al-Quran, ya, Allah itu menjelaskan dengan jelas surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Ilah, ya, ilah di situ. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka mengabdilah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengenal aku. Jadi Allah itu proper name, nama, bukan sebutan. Yang sebutan itu ilah. Ilah. La ilaha ilaha illallah. Ini sebutan. Allah itu nama. Maka jelas ketika kita sholat menghadap siapa? Allah, jelas. Bukan sekedar ilah. Kalau ilah gak jelas nanti kita sholat menghadap siapa? Ya. Di Allah. Jadi selesai. Sederhana menjelaskan Tuhan di dalam Islam. Gak ada misteri gitu. Jadi siapapun otak kita itu mulai dari yang sekolahnya paling tinggi sampai yang sekolahnya paling rendah dijelaskan tentang Allah, tidak ada masalah, sudah mudah menerimanya, memahaminya. Ya. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 23, la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka lah yang akan ditanya. Artinya apa? Semua yang dikerjakan oleh Allah, apapun yang dilakukan oleh Allah, tidak bisa kita mempertanyakan. Tidak bisa kita mempertanyakan itu. Karena itu kewenangan hak prerogatif Allah yang mutlak. Misalnya kita mempertanyakan, kenapa ya Allah kok ciptakan aku seperti ini? Nah, berarti kita gugat dong ya. Itu kewenangan Allah, enggak punya kewenangan. Kita kewenangan sama sekali, enggak punya. Kenapa musibah engkau timpakan kepada penduduk Aceh ya Allah, tsunami waktu itu misalnya? Kok bukan di Bali yang penuh maksiat? Itu kewenangan Allah. Allah enggak ditanya tentang. Semua komplain apapun yang kita tujukan pada Allah enggak berlaku. Tetap yang berlaku adalah ketetapan Allah. Itu kemutlakan Allah di situ. Enggak bisa digugat. Apalagi di demo misalnya, seluruh penduduk Indonesia demo bareng dengan besar-besaran. Tidak berlaku. Tetap yang berlaku ketetapan Allah. Itu kemutlakan Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, itu apa namanya, konsep ketuhanan dalam Islam sederhana, selesai, mudah ya. Kemudian kita perlu
mengenal lebih dekat lagi dengan Allah, ya. Allah itu dekat. Ya. Gimana cara memahami kedekatan Allah itu? Apakah dekat seperti kita duduk bareng di sini dekat? Apakah seperti itu? Nah, mari kita lihat. Coba saya ingin mengawali dari memahami ruang dan waktu. Kita ingat-ingat dulu waktu SD ya. 1 tahun itu sama dengan 365 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, ini review saja. Jarak terjauh alam semesta yang sudah diketahui oleh manusia dengan teknologinya ya, saat ini itu adalah sekian 10⁻25 meter. Ini kalau ditulis lengkap seperti ini. Ini cara membacanya seperti apa? Bagaimana? 10 miliar triliun kilometer. Pembacanya seperti itu. Membayangkan sekarang jarak seperti itu, sudah tidak bisa bayangkan. Itu yang baru diketahui. Jadi ruang di alam semesta itu yang baru diketahui di Indonesia seperti itu. Nah sekarang kita perkecil aja antara matahari dengan bumi. Ya. Bumi ini mengelilingi matahari 1 kali itu dalam 1 tahun baru selesai ya. Pada radius 10⁻11 meter radiusnya. Definisi 1 tahun dari waktu ya, adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari 1 kali. Itu definisinya. Definisi 1 tahun. Karena kita akan ada di bumi ya, jadi mendefinisikan waktu itu ya apa yang terkait dengan bumi dan matahari. Kita tidak mendefinisikan berdasarkan Venus mengelilingi matahari, karena beda. 1 tahun Venus dengan 1 tahun bumi itu beda. Merkurius juga beda. Ya. Nah, karena kita tinggal di bumi, definisi yang berlaku adalah definisi bumi. Jadi perjalanan bumi mengelilingi matahari 1 kali. Keliling rumusnya seperti ini, 2πr. R itu jenis hari atau radius. Nah jarak tempuh bumi mengelilingi matahari, jarak tempuhnya 1 kali itu adalah 2πr ya, sama dengan sekian, sama dengan 628.318.530, sekian kilometer. Itu jarak tempuh atau keliling ya, keliling bumi mengelilingi matahari ya. Nah sekarang konversi kecepatan yang diketahui oleh manusia, kecepatan tertinggi ya di alam ini adalah kecepatan cahaya. 1 detiknya itu cahaya menempuh perjalanan 300.000 km. Itu sudah 300.000 km per detik. Karena hitungan kendaraan kita bukan per detik, per jam gitu ya. Dalam kurun waktu berikut ini cahaya telah menempuh jarak ya, 1 jamnya itu sudah menempuh 1 miliar lebih kilometer 1 jam. 1 harinya 25,9 miliar kilometer. 1 bulan 777,6 miliar kilometer. 1 tahun 9,3 triliun kilometer. 1000 tahun 9.331,2 triliun kilometer. Kalau 50.000 tahun seperti ini. Loh kok pakai hitung-hitungan seperti ini? Ada hubungannya dengan Al-Quran ya, ada hubungannya. Ya, Allah berfirman, "Yudabbirul amra minas samai ilal ardi, summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma
bima ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Ini perjalanan malaikat, gitu ya. Satu hari setara dengan 1000 tahun kalau dihitung oleh manusia. Ya, seharinya setara dengan itu. Ya. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Kemudian sekarang, jika perjalanan malaikat sehari setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia di bumi, maka kecepatan malaikat adalah rumusnya jarak tempuh dalam 1000 tahun jika dilakukan oleh manusia dibagi waktu tempuh dalam satu hari jika ditempuh oleh malaikat. Ini rumusnya kecepatan malaikat, yaitu jadi kecepatan malaikat itu sama dengan berdasarkan ayat tadi ya, 24,24 kali kecepatan cahaya. Cahaya itu 1 detik 300.000 km, malaikat berarti 24,24 kali 300.000 km per detik. Nah ini lebih dahsyat lagi berdasarkan ayat ini. Ta'ruzul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap pada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Tadi 1000 tahun, ini 50.000 tahun. Gimana kecepatannya? Bisa kita hitung. Jika perjalanan malaikat sehari setara dengan 50.000 tahun menurut perhitungan manusia di bumi, maka kecepatan malaikat rumusnya sama. Ya. Jarak tempuh dalam 50.000 tahun jika dilakukan oleh manusia dibagi waktu tempuh dalam satu hari oleh malaikat. (1212 kali kecepatan cahaya. 1212 kali 300.000 km per detik. Jauh lebih cepat lagi. Nah, jemaah yang berbahagia, kalau dikaitkan dengan rumus teori relativitas, ini transformasi Lorentz, ya, seperti ini rumusnya. L itu jarak, V kecepatan, C kecepatan cahaya. Jadi V itu kecepatan benda, C kecepatan cahaya. Nah, sekarang jika V ya, kecepatan benda ini sama dengan kecepatan cahaya, maka jarak itu menjadi 0. Tidak ada jarak. Itu jika V bergerak dengan kecepatan cahaya, maka tidak ada jarak, itu tidak ada, 0. Bagaimana sekarang kalau malaikat 1212 kali kecepatan cahaya, atau yang 24 kali kecepatan cahaya tadi? Berarti di sini V-nya 24C, 24C dibagi C sama dengan 24. Ya, ini kuadrat sama dengan 24. 1 dikurangi 24 berarti minus 23. Maka L-nya berapa jaraknya? Nggak bisa dihitung. Kalkulator nggak bisa menghitung. Ya. Jadi ini coba dihitung dengan kalkulator. Itu jawabannya tidak bisa dihitung. Jawabannya seperti itu. Artinya apa? Sudah nggak berlaku lagi jarak itu. Nggak berlaku lagi. Ya. Tidak bisa dijelaskan. Itu kalau malaikat yang menempuh perjalanan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan
Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Lebih dekat dari urat leher kita. Gimana cara lain? Kita tahu nggak jarak antara urat leher kita dengan diri kita? Nggak bisa. Menggunakan meteran ngitungnya gimana? Ya, nggak bisa. Karena kita sendiri juga nggak tahu kita itu yang mana sih? Aku itu yang mana sih? Nah ini Allah lebih dekat daripada urat leher. Jadi urat leher. Maka yang bisa kita pahami kedekatan itu bukan ukuran metrik, ukuran jarak yang ada di alam ini, yang di dimensi relatif ini nggak bisa. Kita hanya bisa mengatakan dekat dengan rasa. Maka apapun yang kita lakukan, di mana saja, kapan saja, bahkan di ruangan yang gelap, dindingnya dicat hitam di tengah malam gelap gulita, apa yang kita lakukan Allah tahu. Itu makna kedekatan Allah dengan makhluk. Sama itu lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini penegasan bahwa Allah dekat, Allah mengabulkan permohonan siapapun. Allah tahu, walaupun kita tidak mengucapkannya, tapi ada dalam hati kita. Allah tahu, dan Allah akan mengabulkan. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Jadi ini maknanya adalah bukan urusan barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, tidak. Kemanapun kita menghadap, kita berhadapan dengan Allah. Saya pegang air ini, saya berhadapan dengan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya pada saya ketika saya melihat memegang air. Kalau kita bisa merenungkan sedalam-dalamnya jemaah, maka selalu kita dipenuhi keharuan-keharuan, ketakjuban-ketakjuban. Ketika saya menghadap laptop ini, saya berhadapan dengan Allah. Ketika saya berjalan di jalan Saleman atau didahului orang lain, saya berhadapan dengan Allah. Dalam kondisi apapun saya berhadapan dengan Allah. Allah selalu menunjukkan kekuasaannya kepada saya, kepada kita semuanya. Sama yang berbahagia. Lalu gimana dengan kenapa sholat kita kok menghadap kiblat? Ya. Sama yang berbahagia. Itu barat, timur, utara, selatan itu hanya ada di bumi. Hanya ada di bumi. Itu perjanjian manusia saja. Tapi ketika kita keluar dari bumi, nggak ada lagi mana barat, mana timur, utara, selatan. Bahkan atas bawah pun sudah nggak ada. Ketika kita di bumi, kita melihat bulan. Bulan ada di mana? Di atas. Sekarang kita keluar dari bumi.
menuju ke bulan, mendarat di bulan. Kita melihat bumi. Bumi ada di mana? Di atas bumi. Kalau di bawah nggak bisa kita lihat bumi kan gitu. Di atas juga. Loh, sama-sama atasnya. Nah, itu menunjukkan sudah nggak ada itu atas bawah itu, nggak berlaku sudah. Relatif sudah. Jadi arah itu hanya ada di bumi, berlakunya ada di bumi. Nah, tentang kiblat jemaah yang berbahagia itu Allah yang menyuruh kita, ya, yang sebelumnya di Masjidil Aqsa kemudian diubah ke Masjidil Haram. Ya, itu Allah yang menyuruh. Jadi ketika kita sholat menghadap kiblat itu karena kita disuruh Allah, bukan karena Allah ada di Mekah, tidak. Ya. Loh, itu kan Baitullah, rumah Allah. Iya, Baitullah, rumah Allah itu rumah milik Allah, bukan Allah ada di dalamnya, bukan. Ini pun juga Baitullah, bukan berarti Allah ada di dalam, berarti dibatasi tempat. Milik Allah, rumah milik Allah. Sama yang berbahagia. Jadi kemana saja kita menghadap. Kalau nggak ada terletak pun kita menghadap ke atas, menghadap Allah. Ya. Jadi Ka'bah itu ya cuma penanda saja. Di dalamnya nggak ada apa-apa, kosong seperti ini, nggak ada apa-apa. Ya. Kalau kita sholat dalam Ka'bah gimana? Itu pertanyaan, ngapain? Tanya itu. Gak ada yang sholat di dalam Ka'bah. Ya, mereka kemana? Muter ya, masa gitu. Ya. Ini hanya penanda. Dan bayangkan kalau tidak ada kesatuan arah seperti itu, kacau semua. Masjid ini menghadapnya ke barat. Nanti ada masjid lain yang berdekatan menghadap ke timur. Nanti ada menghadap ke selatan dan sebagainya. Kacau sudah. Ini itu hikmahnya. Jadi ada kesatuan arah. Kemudian ini penegasan lagi bahwa Allah itu dekat. Kursi dan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Meliputi itu berarti ya tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Kemudian berkurang binasika, kontrol dan seterusnya. Dan sebulan nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi ini jemaah yang berbahagia, etika, cara kita berhubungan dengan Allah, ya, menyebut Allah sendiri yang memberitahu. Merendahkan diri dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Cukup dengan suara yang lembut, tidak perlu teriak-teriak, apalagi pada pengeras suara. Tak perlu, ya. Cukup dengan suara yang lembut. Jika kita pikir, nah, jemaah yang berbahagia ini sudah cukup. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, penegasan ini saja. Autoritas dari sekretari pun tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Penegasan lagi distinct, nggak ada yang sama. Ya. Jadi sudah selesai dalam Islam konsep kebenarannya. Jadi Allah sekarang kita sekarang semakin mengenal Allah dengan lebih baik. Ya. Mudah-mudahan membekas di dalam ibadah-ibadah kita. Ketika kita bersolat, kita sadari bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama yang berbahagia dalam segala keadaan. Ketika kita melihat menghadapi anak-anak kita, mendidik anak kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan siapapun. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Jika ada hal yang berkenan, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.